Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 3 bagian yang ke-9. Pada bagian ke-8 yang lalu, Widura dan Sidanti sampailah di Pategalan sesuai janji mereka. Sidanti meminta izin untuk bertarung dengan Agung Sedayu kepada Widura. Apa yang sebenarnya akan terjadi pada Widura? Selamat mengikuti. Widura memandang wajah Sidanti dengan sinar mata yang menyala. Jawabnya, terserah atas penilaianmu Sidanti. Apakah bukan sebenarnya demikian? Widura tidak menjawab, tetapi ia masih menatap wajah Sidanti dengan tajamnya. Sehingga kemudian terdengar Sidanti mengulangi, bukankah sebenarnya demikian? Widura masih tetap berdiam diri, dan pandangannya pun masih tetap menghunjam ke dalam biji mata Sidanti. Dengan demikian, Sidanti menjadi semakin gelisah. Untuk menutupi kegelisahannya tiba-tiba saja ia berkata lantang, "Kakang Widura, kalau tak kau izinkan Sedayu bertempur, siapakah yang akan mewakilinya?" Widura sudah menyangka bahwa akhirnya Sidanti akan sampai pada saatnya menantangnya berkelahi. Widura pun sadar bahwa Sidanti merasa bahwa ia tidak akan dapat dikalahkannya. Karena itu maka terdengar Widura menjawab, "Sidanti, katakan sajalah apa yang tersimpan di dalam dadamu. Kau tidak puas dengan keputusanku, sedang kau merasa sebagai orang yang tak terkalahkan di sangkal putung. Sekarang kau sedang mencoba memaksakan kehendakmu. Nah, dengarlah, aku tetap pada pendirianku." Widura berhenti sejenak kemudian terdengar ia meneruskan, "Tetapi, itu bukan satu-satunya alasan yang ada di dalam hatimu. Kau juga ingin mengatakan kepadaku, bahwa kau tak akan dapat aku kalahkan, sehingga setiap persoalan aku harus mengingat kepentinganmu. Bahkan tersimpan pula di dalam otakmu, keinginan untuk memegang pimpinan, setidak-tidaknya apabila aku berhalangan." "Bohong," potong Sidanti tiba-tiba. Tetapi ia terdiam pula ketika Widura bertanya, "Apakah aku salah duga?" Sidanti menjadi seakan-akan terbungkam. Kegelisahannya kini benar-benar sangat mengganggunya. Meskipun kemarahannya telah memuncak, namun ia masih berdiri terpaku tanpa sepatah kata pun yang dapat diucapkannya. Sehingga ia terkejut ketika Widura mendesaknya, "Jawab." "Ya," kata itu meloncat begitu saja dari mulutnya. Namun sesaat kemudian barulah ia menyadari keadaannya. Menyadari jawaban yang sudah terlanjur meloncat dari mulutnya. Karena itu Sidanti sudah tidak akan menelannya kembali. Apalagi ketika ia mendengar Widura berkata, "Bagus. Kau memiliki kejujuran juga. Namun kau seharusnya sudah memperhitungkan jawabannya. Aku tidak dapat dipaksa oleh siapapun juga. Juga olehmu. Nah, sekarang apa katamu?" Kembali Sidanti terdiam untuk sesaat. Namun kemudian dipaksanya juga dirinya untuk mengambil sikap. Karena itu maka tiba-tiba ditengadahkannya dadanya sambil berkata, "Kakang Widura, kau harus merubah pendirianmu itu. Aku bukan anak-anak lagi, tak ada orang lain yang dapat berbuat seperti yang aku lakukan. Nah, siapakah yang sudah menahan kemarahan macan kepatihan? Apakah yang kira-kira terjadi seandainya tidak ada Sidanti? Aku akui kau berjasa kepada sangkal putung khususnya. Namun aku tidak dapat membenarkan kau berbuat sekehendakmu. Betapapun besarnya jasamu, namun kau adalah satu di antara kita yang telah menjalin diri dalam kehidupan bersama untuk kepentingan bersama." Tiba-tiba mata Sidanti itu pun menjadi liar. Kemarahannya kini benar-benar telah membakar dadanya. Katanya, "Aku akan memaksakan kehendakku. Aku sudah menyangka," jawab Widura, "dan aku sudah siap." Tetapi Sidanti masih saja berdiri di tempatnya. Hanya bola matanya sajalah yang seakan-akan meloncat dari kelopaknya. Widura yang sudah siap itu pun menunggu apa saja yang akan dilakukan oleh anak muda yang sombong itu. Bahkan Widura masih juga berkata, "Kalau aku memberimu kesempatan kali ini Sidanti, maka kesempatan yang serupa akan berulang dan berulang kembali. Sekali aku membiarkan perintahku dilanggar, maka pelanggaran itu pun akan selalu terjadi." Sidanti benar-benar telah dibakar oleh kemarahannya. Namun ia masih berdiri saja, seolah-olah sebuah tonggak yang mati. Sehingga dengan demikian tegal itu pun menjadi sepi. Kesepian yang tegang. Sesaat kemudian, kesepian itu dipecahkan oleh bunyi bilalang di atas dahan-dahan kayu.
Dalam kesepian, terdengar suara bilalang itu demikian kerasnya sehingga Widura menjadi terkejut karena suara itu, namun Widura terkejut karena kedewasaannya berpikir sebagai seorang prajurit. Demikian telinganya mendengar bunyi bilalang itu, demikian Widura menjadi pasti, Ki Tambak Wedi ada di sekitar tempat itu. Demikian suara bilalang itu berhenti, terdengar Sidanti berkata, "Apakah Kakang Widura tetap pada pendirianmu?" Widura tidak menjawab, tetapi ia mengangguk. "Bagus," berkata Sidanti lantang, "kita lihat, apakah Sidanti tidak berhak menyamai Kakang Widura di Sangkal Putung. Hak itu hanya dapat kau terima dari Panglima Tamtama Pajang, Ki Gede Pemanahan," sahut Widura. "Omong kosong," bentak Sidanti. Sekali lagi Widura membiarkan anak itu membentak-bentak. Tetapi dalam pada itu kegelisahan Sidanti pun tidak juga berkurang. Maka kemudian ia berkata, "Sekarang bersiaplah Kakang, aku akan memaksakan kehendakku dengan nilai-nilai seorang jantan." "Silakan, meskipun penilaianmu atas kejantanan terlalu kerdil," sahut Widura. Sidanti sudah tidak dapat berbicara apa-apa lagi. Dengan gemetar ia berjalan ke sebatang pohon perdu, menyangkutkan senjatanya, untuk kemudian dengan gemetar pula ia putar tubuhnya menghadapi Widura tanpa senjata di tangan. Widura heran melihat kelakuan Sidanti, namun kedewasaannya segera menolongnya untuk memecahkan teka-teki itu. Sidanti adalah seorang pelaku. Di belakangnya berdiri Ki Tambak Wedi. Apa yang dilakukan oleh Sidanti itu, agaknya telah diatur oleh gurunya. Dan kali ini gurunya memerintahkannya untuk berkelahi tanpa senjata. Widura kemudian melepaskan ikat pinggangnya. Dengan demikian pedangnya pun terlepas pula. Seperti Sidanti, Widura pun menyangkutkan pedangnya pula di dahan perdu. Kini mereka berdua telah tegak berhadap-hadapan tanpa senjata. Sidanti agaknya sudah tidak dapat bersabar lagi. Dengan serta-merta ia berkata, "Aku akan mulai Kakang." Sebelum Widura menjawab, Sidanti telah meloncat dengan garangnya. Kedua tangannya terjulur lurus ke depan mengarah satu ke leher Widura dengan ibu jarinya, sedang yang lain menghantam dada dengan keempat ujung-ujung jarinya. Namun Widura tidak sedang tidur. Karena itu, dengan tangkasnya ia berputar setengah lingkaran sambil merendahkan dirinya. Sehingga serangan Sidanti itu terbang beberapa jengkal dari tubuhnya. Bahkan demikian serangan Sidanti itu lewat, segera Widura membalasnya dengan sebuah serangan pula. Sebuah serangan mendatar pada lambung Sidanti. Tetapi Sidanti itu benar-benar tangkas. Meskipun tubuhnya masih melambung karena tekanan serangannya, ia berhasil menggeliat dan menghindari serangan Widura. Widura menggeram. Katanya dalam hati, murid Kiai Tambak Wedi ini benar-benar lincah. Sebenarnya lah Sidanti dapat bergerak selincah burung walet yang menari-nari di udara pada senja hari di atas pantai. Geraknya cepat dan cekatan. Sekali-sekali ia mampu menyambar seperti burung elang. Namun kadang-kadang ia menukik seperti merpati jantan. Tetapi Widura sendiri mirip seekor burung Raja Wali yang tangguh. Dengan kedua tangannya yang kokoh kuat, sekuat sayap-sayap Raja Wali, ia selalu berhasil melindungi tubuhnya dari sergapan yang tiba-tiba. Bahkan sepasang kakinya itu pun sangat mendebarkan jantung. Dengan putaran-putaran yang berbahaya kaki Widura itu merupakan sebuah perlawanan tersendiri di samping gerak tangannya yang cepat cekatan. Sehingga Widura itu seakan-akan memiliki sepasang otak yang masing-masing dapat mengatur kaki dan tangan dalam gerak pasangan yang tersendiri. Demikianlah perkelahian itu menjadi semakin lama semakin seru. Sidanti yang lincah menjadi semakin lincah, dan Widura yang kokoh itu pun menjadi semakin tangguh. Kini mereka seakan-akan telah luluh dalam satu lingkaran yang berputar-putar. Bayangan mereka melontar-lontar seakan-akan tak terjendali lagi. Saling menyerang dan saling melibat dalam gerakan-gerakan yang aneh dan membingungkan. Tetapi Sidanti dan Widura tidak menjadi bingung karenanya. Mereka memiliki daya pengamatan yang cukup kuat. Meskipun tangan Sidanti yang cepat itu bisa berubah menjadi berpasang-pasang dan menyerang dari segenap penjuru, namun kaki Widura itu pun seolah-olah menjadi berpuluh-puluh jumlahnya, melontar-lontarkan tubuhnya dari satu titik ke titik yang lain. Sekali-sekali terjadi benturan antara keduanya. Namun ternyata bahwa kekuatan mereka pun berimbang. Sekali-sekali Widura terdorong surut, namun kali yang lain Sidanti terlempar beberapa langkah.
Kalau mereka dalam kesiagaan yang sama, maka setiap benturan akan memaksa keduanya surut beberapa langkah mundur. Ketika peluh telah membasahi tubuh-tubuh mereka, maka perkelahian itu pun menjadi bertambah sengit. Sekali-sekali Sidanti harus merasakan betapa wajahnya menjadi panas oleh sengatan tangan Widura yang berat dan mantap. Sekali ia terdorong surut, dan sebelum ia berhasil memperbaiki keseimbangannya, tangan Widura telah menyusulnya. Kembali wajah Sidanti terangkat, namun ketika sekali lagi tangan Widura menyambar wajah itu, Sidanti berhasil mengelakkannya. Kali ini, Widura sendiri terseret oleh tenaga tangannya sehingga hampir-hampir saja ia tidak mampu melepaskan diri dari serangan Sidanti yang tiba-tiba. Untunglah kemampuan Widura cukup tinggi, sehingga ketika sebuah pukulan mengarah ke pelipisnya, Widura sempat merendahkan dirinya. Tetapi ternyata Sidanti pun cukup lincah. Ketika disadarinya bahwa serangan tak menyentuh tubuh Widura, cepat-cepat ia menggerakkan kakinya langsung menyerang dada. Widura yang sedang merendahkan dirinya itu terkejut. Ia tidak sempat mengelak, yang dapat dilakukannya adalah memukul kaki Sidanti dengan kedua sisi telapak tangannya. Benturan kekuatan itu pun telah mendorong mereka masing-masing beberapa langkah surut. Dan sesaat kemudian mereka telah berloncatan kembali, saling menyerang dan saling bertahan. Sidanti yang lebih muda dari lawannya memiliki nafsu dan tenaga yang lebih baik dari lawannya. Namun Widura memiliki ketenangan dan pengalaman melampaui Sidanti. Karena itu, maka dengan pengalamannya itu, Widura selalu dapat menempatkan dirinya, sehingga meskipun Sidanti lebih banyak menyerangnya, namun keadaan Widura tidak mencemaskan. Yang menjadi cemas kemudian adalah Sidanti. Menurut gurunya, Widura itu pasti akan dapat dikalahkan setelah ia mendapat tempaan yang khusus untuk kepentingan itu. Namun ternyata setelah ia berkelahi beberapa lama, Widura itu masih dapat melawannya dengan baik, sebaik pada saat mereka baru mulai. Meskipun Sidanti yakin bahwa Widura itu pun tak akan dapat memenangkan perkelahian itu, tetapi ia menjadi gelisah apabila ia tak pula dapat menang daripadanya. Bahkan Widura sendiri kadang-kadang menjadi kagum pada geraknya sendiri. Tiba-tiba saja ia berhasil melepaskan serangan yang seolah-olah dengan sendirinya meluncur dari kedua tangan dan kaki-kakinya. Sebagai seorang yang cukup mempunyai pengalaman dalam pertempuran bersama dan seorang-seorang, maka Widura merasakan bahwa ada sisipan ilmu pada ilmunya yang telah dimilikinya dari kakak iparnya, Ki Sadewa. Namun ilmu itu terasa sama sekali tidak mengganggunya, bahkan terasa keserasian dan nafas yang sama pula dengan ilmunya. Tiba-tiba teringatlah ia kepada seorang aneh yang selalu datang melihat latihan-latihan Agung Sedayu di Gunung Gowok. Orang yang memakai ciri kain geringsing dan juga menamakan dirinya Kiai Geringsing. Gumam Widura dalam hati. Agaknya ilmu orang aneh itu pun telah menyusup masuk ke dalam perbendaharaan ilmu yang telah aku miliki. Dan ternyata sikapnya yang aneh-aneh itu menolong aku pula kali ini. Dan teringatlah Widura kata-katanya orang bertopeng itu. Sidanti pun selalu melatih diri bersama gurunya. Tangkapannya atas kata-kata itu ternyata benar. Pada suatu saat ia harus bertempur melawan anak muda yang sombong itu. Dan hal itu kini telah terjadi. Demikianlah dengan nafsu yang bergejolak di dalam dadanya, Sidanti berusaha untuk dapat mengalahkan Widura dan memaksakan kehendak-kehendaknya atas pimpinannya itu. Tidak saja dalam persoalannya dengan Agung Sedayu, tetapi jauh dari itu. Ia ingin memaksakan kehendaknya dalam setiap persoalan. Tetapi ternyata bahwa ia tidak segera dapat menundukkan Widura. Betapapun ia telah berjuang, diperasnya segenap kemampuan yang telah diterimanya dari gurunya. Namun Widura itu masih saja dengan gigihnya melakukan perlawanan. Tetapi, baik Sidanti sendiri maupun Ki Tambakwedi, sama sekali tidak mengetahuinya, bahwa hampir setiap malam, seperti juga Sidanti yang mendapat tempaan terus-menerus, Widura pun selalu berkelahi melawan orang aneh yang menamakan dirinya Kiai Geringsing. Bahkan orang aneh itu berkelahi tidak saja dengan tangan dan kakinya, tetapi dengan mulutnya juga. Orang itu ternyata sempat melihat kekurangan Widura dan bahkan kesalahan-kesalahan kecil sekalipun. Perkelahian yang sengit itu masih berlangsung lama. Mereka sudah hampir menumpahkan segenap tenaga mereka. Karena itu maka tenaga masing-masing semakin lama menjadi semakin susut. Bintang-bintang di langit telah melampaui pertengahannya.
Karena itulah maka Sidanti menjadi semakin gelisah karenanya. Kalau ia gagal mengalahkan Widura, maka nasibnya bukan menjadi bertambah baik, tetapi Widura pasti akan semakin bersikap keras kepadanya. Tiba-tiba Sidanti dan Widura kembali mendengar suara Bilalang. Seperti suara yang semula mereka dengar. Karena itu Widura pun menjadi semakin berwaspada. Ia yakin bahwa suara itu adalah suatu aba-aba yang harus dilakukan oleh Sidanti. Ternyata dugaan Widura itu pun benar. Demikian Sidanti mendengar suara Bilalang itu, tiba-tiba saja ia meloncat surut. Kemudian sambil berdiri tegak di atas kedua kakinya yang kokoh, ia berkata lantang, "Kakang, perkelahian kita tidak akan ada akhirnya." Widura tidak segera menyerangnya. Ia pun kemudian berdiri beberapa langkah dari Sidanti. Katanya, "Apakah yang kau inginkan kemudian? Bukankah kita membawa senjata masing-masing?" Demikianlah cerita bagian ke-9 ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian 10 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.